Eh, Bapak Ibu ingkang kawula hormati, alhamdulillah kita lanjutkan pengajian fikih pada malam hari ini yang pengajian yang lalu sudah membahas rukun-rukunnya sholat. Malam hari ini kita membahas sunnah-sunnahnya. Ada dua macam sunnahnya sholat. Yang pertama sunnah hayat, sunnah hayat atau hayat. Yang kedua sunnah ab'ad. Bedane napa? Kalau sunnah ab'ad niku yang ditinggal disunahkan untuk mengerjakan sujud sahwi. Kalau yang sunnah hayat itu misalkan ditinggal ya tidak apa-apa. Bedanya niku sunnah ab'ad dan sunnah hayat. Kita masuk yang sunnah hayat dulu. Soalnya yang sunnah hayat niku agak lumayan banyak. Apa sunnah ab'ad dulu ya? Sunnah ab'ad itu hanya ada dua. Sunnah ab'ad itu yang sunnah apabila ditinggal disunahkan, bukan wajib tapi disunahkan melakukan sujud sahwi. Yang pertama sunnah ab'ad yaitu tasahud awal, tahiyat awal. Jadi tahiyat awal itu juga sunnah, misalkan ditinggal bukan sengaja ditinggal tapi misalkan lupa ketinggalan, iki mau sudah mengerjakan tahiyat awal apa belum ya, kok mantepin delalai paling wis, tapi ternyata kok mamang belum mengerjakan, ojo belum mengerjakan. Nah itu tetap sholatnya sah tapi disunahkan sujud sahwi setelah akhir sholat. Jadi yang sunnah ab'ad niku perkara sunnah dalam sholat yang apabila ditinggal atau lupa, yang jelas bukan ditinggal, lupa, kelupaan, itu disunahkan juga. Sunnah, hukum sunnah disunahkan menambalnya dengan sujud sahwi. Jadi dalam sholat itu termasuk sunnah, tapi apabila lupa itu disunahkan untuk mengerjakan sujud sahwi. Ini sunnah ab'ad. Yang pertama tadi tahiyat awal. Terus yang kedua kunut. Doa kunut itu juga sunnah, tapi apabila mantepnya pakai kok ini kelupaan tidak pakai, itu juga disunahkan melakukan sujud sahwi. Jadi yang pertama tahiyat awal, dan yang kedua doa kunut. Apabila dalam doa kunut itu dikhususkan dalam sholat subuh dan sholat witir di bulan Ramadan tanggal 16 lebih, mulai tanggal 16. Jadi misalkan kita, kalau yang kita kan berarti mantepnya dan diajarkan salafus soleh kita dalam sholat subuh dan sholat witir tanggal 16 bulan Ramadan ke atas itu sunnah membaca doa kunut. Nah makanya apabila kita lupa membaca membaca doa kunut di sholat subuh dan witir yang tanggal 16 ke atas di bulan Ramadan, itu sunnah melakukan sujud sahwi. Lah misalkan tidak melakukan pripun, ya tidak apa-apa, namanya sunnah. Tapi walaupun sunnah, sekali lagi tidak boleh kita remehkan, kadar sunnah wae kok, mboten angsal. Yang jelas misalkan memang kita sanggup melakukan, ya alhamdulillah. Tapi yang tadi sunnah ab'ad niku apabila
kelupaan mengerjakan sunnah itu disunahkan juga untuk melakukan sujud sahwi. Paham nih? Paham ya? Sunnah dalam sholat apabila kelupaan itu disunahkan juga melakukan sujud sahwi. Itu namanya sunnah abad dalam sholat. Ada dua, membaca tahiyat awal dan membaca doa qunut. Terus yang sunnah hayat ini lumayan banyak. Wahayatuha lan utawi pira-pira sunnah hayate salat iku su asyarati khislatin ada 15 perkara. Yang pertama raf'ul yadaini inda takbiratul ihram mengangkat tangan saat takbiratul ihram niku sunnah. Misalkan kok kita sholat Allahu Akbar langsung bersedekap, itu juga nggak masalah karena takbiratul ihram mengangkat tangan itu sunnah hukumnya. Jadi misalkan kok kita melihat di masjid mana mungkin pas sedang bepergian melihat orang sholat begitu datang Allahu Akbar tidak mengangkat tangan, itu juga sah karena mengangkat tangan itu hukumnya sunnah dalam sholat saat takbiratul ihram. Wa inda ruku'ilan ketika ruku, warafu minhu dan bangun dari ruku. Pas mau ruku itu juga sunnah. Misalkan dicontohkan berdiri dari bersedekap Allahu Akbar, tidak Allahu Akbar gitu, tidak mengangkat tangan juga nggak apa-apa karena sunnah nggih. Tapi umumnya karena mungkin ajaran dari dulu salafus saleh kita diajarkan walaupun sunnah tetap dikerjakan, berarti sebelum rukuk mengangkat tangan Allahu Akbar rukuk dan bangun dari rukuk juga sami Allahu liman hamidah angkat. Misalkan dari bersedekap gini Allahu Akbar tidak mengangkat tangan, terus bangunnya juga sami Allahu liman hamidah juga nggak apa-apa karena itu memang sunnah. Tapi dengan ajaran yang dari dulu salafus saleh kita mengajarkan dari awal, dari kita kecil sampai dewasa seperti itu ya, seolah-olah misalkan tidak dikerjakan kalau ada pripun kan makanya tapi kan kita perlu tahu bahwa itu sunnah. Makanya misalkan nanti sewaktu-waktu kita bepergian kemana melihat yang seperti itu, jangan terburu-buru menyalahkan karena itu memang sunnah dalam sholat mengangkat tangan saat takbiratul ihram maupun rukuk dan bangun dari rukuk. Yang selanjutnya wawadul yamini dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, itu juga sunnah. Misalkan sedakepe kok ngene, ya ora apa-apa, tapi kan tidak dapat kesunahan. Makanya misalkan kembali lagi contohnya mungkin di lingkungan kita kan lurus-lurus mawon nggih. Kita yes, wajar seperti kita yang kita lakukan. Tapi misalkan kita bepergian dan melihat hal-hal yang seperti ini lain daripada kita kerjakan keseharian dalam melakukan ibadah terutama sholat, itu jangan terburu-buru disalahkan karena itu memang ada tuntunannya, ada syariatnya. Oke. Misalkan Allahu Akbar, loh wong kepiye to mosok sedakepe tangan kiwane yo ning dhuwur tangan-tangan, nggak apa-apa karena itu memang yang di atas tangan kiri tangan kanan itu sunnah. Makanya jangan terburu-buru menghakimi orang ataupun mengkafirkan, wah kayak sholat itu kafir kayak oh kerja kayak sholat kok kafir. Naudzubillah min dzalik. Maksudnya sama-sama muslim itu jangan terburu-buru mengkafirkan. Mereka mengerjakan ada dasarnya, kita mengerjakan juga ada dasarnya. Makanya kalau sesama muslim itu lana amaluna walakum amalukum, jangan lakum dinukum waliyadin, itu kalau berbeda agama. Tapi kalau sesama itu lana a'maluna walakum a'malukum, monggo sampean mengerjakan apa yang sampean percaya dan ada
dasarnya, saya juga tak mengerjakan apa yang saya yakini dan ada dasarnya. Makanya monggo yang mau mengerjakan sholat subuh dengan kunut dipersilahkan, nggak masalah. Kita yang mau melaksanakan sholat subuh dengan kunut ya juga kita kita kerjakan, karena memang mereka ada dasarnya, kita juga mengerjakan ada dasarnya, semuanya benar. Oke. Makanya jangan terburu-buru menyalahkan dan apalagi mengkafirkan, itu sangat sangat tidak diajarkan dalam Islam. Oke. Terus yang selanjutnya watawat dan membaca doa iftitah. Nah itu juga termasuk sunnah. Mungkin kalau dalam sholat jamaah katakan sudah agak ketinggalan, imam sudah membaca Fatihah, kita baru takbiratul ihram. Habis takbiratul ihram tidak usah membaca doa iftitah, langsung mendengarkan bacaan Fatihah imam. Oke. Jadi tidak perlu Allahu Akbar kabiro alhamdulillah padahal imam sudah membaca Fatihah. Itu lebih afdalnya kita takbiratul ihram Allahu Akbar dan langsung dia mendengarkan bacaan Fatihahnya imam. Kecuali mungkin kita sudah standby dari awal dan bisa mengikuti takbiratul ihramnya imam, itu mungkin bisa. Tapi kalau misalkan kita sudah agak telat datang takbiratul ihram dan imam sudah membaca Fatihah, itu langsung saja takbiratul ihram dan mendengarkan Fatihahnya imam, tidak usah membaca doa iftitah. Kalau misalkan waktu mencukupi, misalkan pas sholat sendiri, lah itu ya afdolnya doa iftitah. Okay. Tapi walaupun mungkin sholat sendiri ada sesuatu dan lain hal yang membuat yang membuat mungkin waduh, ini salah waktu ini jam yahmi nih, tidak membaca doa iftitah nggak apa-apa, karena itu memang hukumnya sunnah. Okay. Wal isti'adah lan membaca ta'awud. Jadi membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum membaca Fatihah, sebelum bismillah itu juga sunnah. Makanya kadang ada mungkin pas ikut jamaah di mana ngaten imamnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillah, yang bismillahnya jahar ya. Kalau yang bismillahnya sir, jarang yang membaca ta'awud, mesti langsung bismillah tapi sir langsung alhamdulillah. Tapi yang bismillahnya jahar itu biasanya yang sirnya ta'awudnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, terus baru yang bismillahnya yang dikeraskan. Itu banyak imam-imam yang membaca ta'awud sebelum membaca bismillahnya Fatihah dalam sholat, karena itu memang disunahkan. Tapi misalkan tidak pribun, ya nggak masalah. Sekali lagi, ini semua yang kita bahas adalah sunnah-sunnahnya sholat. Okay. Terus wal jahru fi mawadi'i wal israr fi mawadi'i, membaca keras pada sholat-sholat jahar, wasir lan membaca sir di sholat-sholat sir. Sholat jahar contohnya sholat maghrib, isya, subuh, itu sunnah dibaca keras bagi imam. Terus sholat duhur dan asar sunnah dibaca sir. Misalkan kok ada, kembali lagi, kalau kita di lingkungan kita sesuai dengan kebiasaan yang sudah kita laksanakan. Tapi misalkan pas kita mungkin bepergian kemana, sholat duhur atau sholat asar jamaah kok dibaca banter, itu jangan gumun gitu. Ya enggak masalah. Sholat duhur dan sholat asar imamnya membaca keras enggak masalah. Mungkin ada sesuatu yang memang imamnya dituntut untuk membaca keras, mungkin beberapa sebagian besar katakan di situ jamaahnya Yun Sewu ada yang
kurang pendengarannya juga bisa di sholat duhur dan sholat asar itu bacaannya dikeraskan biar jamaah mungkin bisa mendengar, itu juga diperbolehkan karena memang uh, membaca keras dan membaca sir itu sunnah hukumnya di sholat-sholat yang sudah ditentukan. Ya, makanya kembali lagi jangan terburu-buru mendiskret ataupun menghakimi orang lain saat mengerjakan ibadah kalau memang kita belum tahu syariatnya ataupun dasar-dasarnya. Yang selanjutnya watakminulan membaca amin ba'dal Fatihah. Lah, ini juga sunnah. Misalkan waladhdallin, kita tidak membaca amin juga nggak masalah. Tapi dalam sholat itu kan kita beribadah, sebisa mungkin sesuatu yang sunnah bisa dilaksanakan ya lebih baik, ngeten nggih. Makanya kalau misalkan dalam sholat kita kerjakan yang inti-intinya saja, maksudnya yang wajib-wajibnya saja, itu mungkin lebih cepat. Tapi kembali lagi, hakikatnya kita sholat kan kita menghadap Allah. Apa-apa yang dilakukan, apa-apa yang kita baca, itu berharap dari keridhaan Allah. Kalau memang itu bisa dilaksanakan, kenapa tidak, kata lo? Kenapa yang bisa dilakukan tapi memandang itu sunnah terus ditinggalkan? Tapi kembali lagi ke kita sih, kita sholat itu suatu kebutuhan ataupun kewajiban. Tinggal kita hayatinya seperti itu. Kalau memang sholat itu suatu kebutuhan, berarti apa-apa yang ada di sholat, walaupun itu sunnah, kemungkinan besar akan kita laksanakan ataupun kita baca. Tapi kalau menganggap sholat itu kewajiban, nah itu mungkin yang agak terbebani. Makanya wah nek iso iki sunah tak tinggal ya, ora apa-apa. Iki sunah tak tinggal ya. Mengambil sesuatu yang pokoknya saja agar melaksanakan sholat itu waktunya lebih cepat. Biasanya seperti itu. Tapi kalau memang kita menganggap sholat itu suatu kebutuhan, kita yang butuh, makanya biasanya ya apapun yang dituntunkan ataupun disyariatkan dalam sholat, walaupun itu sunnah, kita berusaha semuanya dilaksanakan atau semuanya dibaca. Tapi kita semua ini mengkaji ataupun kaji ini biar tahu mana itu yang wajib dalam sholat, mana itu yang sunnah dalam sholat. Tujuannya hanya itu. Kembali lagi untuk melaksanakannya, kita menganggap sholat itu kewajiban ataupun kebutuhan, tinggal kita yang mengetikotkannya. Wa qira'atu surah, dan membaca surat ba'dal Fatihah, setelah Fatihah. Ini juga sunnah, membaca surat-suratan. Misalkan di jamaah kita bahas lagi, setelah membaca Fatihah kita disunahkan juga mendengarkan apa yang dibaca imam. Makanya tinggal milih, kalau mau dapat dua-duanya berarti setelah Fatihah kita membaca surat dan imam juga membaca surat. Tapi kembali lagi di Al-Quran, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu ansitu la'allakum turhamun. Apabila ada orang yang membaca Al-Quran, kita disunahkan juga mendengarkan. Nah, makanya dalam sholat misalkan sudah membaca Fatihah, kita disunahkan juga mendengarkan, tidak membaca surat lagi, tapi mendengarkan bacaan suratnya imam. Oke. Makanya tinggal milih. Tapi afdolnya jumhur ulama mengatakan
Setelah membaca Fatihah kita dalam berjamaah itu lebih baik tidak usah membaca surat tapi mendengarkan apa yang dibaca imam. Tapi dalam sholat sendiri kembali lagi, misalkan ada sesuatu dan lain hal yang uh, membuat mungkin kita karena hajat dan keperluan yang lain uh, terburu waktu, kembali lagi misalkan sampai tidak membaca Fatihah itu juga sah sholatnya. Oke. Tapi kembali lagi kita mikir lagi, sholat itu kebutuhan atau kewajiban. Misalkan hanya 5 menit kita mau mau nanti setelah 5 menit pergi ke mana dan terserah mau apa, masa cuma membaca surat kulhu katakan tidak sempat. Nah mikirnya kan seperti itu. Tapi kembali lagi kita mengetahui sunnah dan wajibnya dalam sholat. Oke. Kembali lagi seperti itu. Maksudnya kalau memang kebutuhan ya berarti dibaca semua gitu. Terus wa qaulu sami Allahu liman hamidah. Niki juga sunnah. Misalkan dalam berjamaah kita bahas lagi, imam sudah membaca sami Allahu liman hamidah, kita sebagai makmum tinggal melanjutkan Rabbana lakal hamd. Jadi tidak perlu mengulangi sami Allahu liman hamidah tapi tinggal melanjutkan. Jadi imam membaca sami Allahu liman hamidah, jamaahnya Rabbana lakal hamdu milu samawati wal ardi wa milu ma syi'ta min syai'in ba'd. Tapi misalkan ikuti imam tadi nggak apa-apa. Nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Napa? Itu kan afdolnya sama-sama sunnah sih. Maksudnya misalkan kita mengucapkan jamaahnya membaca juga sami Allahu liman hamidah juga nggak apa-apa. Okay. Wawado'ul yadaini alal fakhidaini ya. Meletakkan tangan di atas paha. Niku juga napa? Sunnah. Oke. Nah, ngeten. Terus ada lanjutannya. Wayab sutul yusra wayak bidul yumna, melebarkan telapak tangan kiri dan menggenggam telapak tangan kanan, kecuali ilal musabihah, jari telunjuk. Nah ini juga ada beberapa ngendikan ulama dari awal gegem dan jari telunjuk diacungke nggih. Ini dari awal berarti begitu duduk tahiyat langsung begini, at-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatulillah. Terus yang ngendikane ulama yang lain ngegem sik, terus saat at-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatulillah baru mengancungkan jari. Ada juga yang ngendikane ulama seperti itu. Ada juga yang ngendikane ulama yang at-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatullah. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillah sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu juga ada. Jadi mengacungkannya saat membaca syahadat di lafadz illallah itu baru diacungkan. Okay. Kalau misalkan yang dari awal tadi dari at-tahiyat kok sudah diacungkan, itu pada saat membaca asyhadu an la ilaha illallah disunahkan apa nih mengkubsik terus saat illallah diacungkan lagi. Nah, itu yang mungkin banyak yang salah memahami hadis niki,
yang digoyang-goyang niku lho. Nah, nyun sewu ini tidak napa, menyinggung siapapun, tapi kita ngaji ngaji bareng nggih. Maksudnya menggerakkan jari telunjuk itu beritikad bahwa memang hanya satu Allah gitu loh. Kita mengitikadkan bahwa tiada Tuhan selain Allah itu satu. Nggih. Makanya disunahkan menggerakkan telunjuk itu maksudnya yang menggenggam dari awal dan sudah diacungkan saat kita membaca tasawuf di syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Nah, itu kelihatan nggih ten kamera nggih. Itu disunahkan menggerakkan jari telunjuk saat kita membaca illallah niku lho. Bagi yang melakukan digenggam saat dari awal duduk. Kita kurang cedak ya. Gini guys. Nah, misalkan dari awal tasawuf sudah menggenggam yang sebelah kanan, itu berarti diacungkan saat membaca syahadat illallah. Tapi apabila yang dari awal sudah diacungkan, ini juga boleh, nggak masalah. Tapi saat kita membaca syahadat di asyhadu alla ilaha illallah juga disunahkan untuk digerakkan lagi, itu untuk menunjukkan memang tiada Tuhan selain Allah. Terus yang mungkin dari yang versi kedua tadi, yang at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, itu juga sudah mengacung saat kita membaca syahadat asyhadu alla ilaha illallah, itu juga disunahkan untuk diingkupkan dan digerakkan lagi jari telunjuknya. Paham? Jadi boleh dari awal at-tahiyatul mubarakatuh sudah diacungkan, boleh, atau yang at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah baru diacungkan, atau juga bisa yang baru membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad juga bisa, nggak masalah. Jadi ada beberapa versi, tapi yang digerak-gerakkan terus selama tahiyat itu mboten kertas niku napa, mengambil hadis dari mana dereng kertas. Yang kolong atas yang menggerakkan jari telunjuk saat tasawuf nggih niku ada 3 macam itu, tapi yang terus menerus itu dereng ngertos anu nih, hujahnya ataupun dalilnya dari mana dereng ngertos. Nah, terus berarti kene meneh contohnya akeh iki. Wal iftirasu fi jami'il jalsati, duduk iftiras di semua duduk dalam sholat. Ada 2 macam duduk dalam sholat. Ada duduk iftiras niku ngeten nggih. Yang seperti ini itu iftiras, yang bagian belakangnya rada di pancalke ini jarinya. Ada yang namanya duduk tawaruk, itu yang tahiyat akhir. Ini namanya duduk tawaruk, iftiras dan tawaruk. Nah, disunahkan di semua duduk itu iftiras gini, kecuali di sini ada keterangannya. Fi jami'i jalsati iftiras wa tawaruk, lan duduk tawaruk fil jalsatil akhirah, di duduk tahiyat akhir. Lah makanya semua duduk selain tahiyat akhir niku iftiras sunah ngeten. Terus pas di tahiyat akhir disunahkan duduk tawaruk. Makanya mungkin ada nopo ya, kalau itu mungkin sering kita lihat di masjid-masjid yang lain. Sekali lagi di masjid kita ya lempeng-lempeng wae sesuai dengan yang kita kerjakan, tapi di masjid-masjid lain banyak kita lihat mungkin yang mengerjakan sholat sunnah, terutama niku sholat qobliyah katakan, di
tahiyat akhir duduknya masih gini, itu juga nggak masalah. Jadi kalau kita kan sholat qobliyah ba'diyah tahiyat akhir duduk gini, tapi banyak saudara-saudara kita yang mengerjakan sholat sunnah itu saat tahiyat akhir tetap duduk iftiras gini, pas salam juga assalamualaikum assalamualaikum gitu, masih duduknya seperti ini. Itu juga nggak masalah karena memang itu juga sunnah gitu. Makanya sekali lagi uh, kita jangan jangan terburu-buru menghakimi orang lain. Wah, mosoknya sholat tahiyat akhir kok lungguhe ngono rasa. Itu tidak boleh seperti itu. Makanya tujuan kita ngaji bareng niku seperti ini. Tujuannya kita tahu di dalam Islam itu saudara-saudara kita banyak yang berbeda dengan kita. Akan tapi mereka sekali lagi punya hujah, punya dalil yang melaksanakan seperti itu. Makanya kita sebagai pengetahuan jangan terburu-buru menyalahkan dan tidak sahkan. Wah, kok ora sah kae. Mosok salate bentuke ngono. Niku mboten napa tidak baik seperti itu. Kalau kita ngaji malam ini kan kita sudah tahu berarti, oh yang seperti itu ternyata sunnah, yang seperti ini wajib gitu kan tahu. Terus watas 5 tuh saniyah dan membaca salam kedua, itu juga sunnah. Makanya mungkin pernah lihat sholat sunnah ba'diyah qobliyah hanya salam kok sekali toh, assalamualaikum warahmatullah, terus sudah tidak menoleh ke kiri, itu juga sah, nggak masalah. Karena memang membaca salam yang kedua itu hukumnya sunnah. Ini ku sunnah hayat namanya. Ada sunnah abad, ada sunnah hayat dalam sholat. Sama-sama sunnah, tapi ada yang dianjurkan dibaca, ada yang enggak. Tergantung kita mengerjakannya saat bagaimana dan mungkin berjamaah atau tidak, ngaten nggih. Mau saged kita bedakan bareng-bareng. Makaten mungkin ada yang ditanyakan, Pak. Cuman itu tadi kayak kita kan biasanya kalau sholat subuh biasanya kan mesti kita tahu saya itu kalau mendadak mudik perasaan saya itu kok kurang abdul gitu lah. Terus apa ya, kita setelah tidak pakai sholat dua kunut itu gimana atau kita nanti kemudian kalau tidak pakai dua kunut itu sujud sahwi dan sujud sahwi itu lupa ya yang gimana? Sujud sahwi itu ada yang ngendikake sebelum salam, ada yang ngendikake juga setelah salam. Terus gimana? Sujud biasa seperti kita sujud dalam bacaannya subhanama la yanamu wa la yashu. 3 kali boleh, sekali boleh. Tapi sujudnya 2 kali. 2 kali. Misalkan dikerjakan setelah salam berarti assalamualaikum yang kedua, kita terus Allahu Akbar subhanallah la yanamu wa la yashu 3 kali boleh, sekali boleh. Terus duduk iftiras, duduk di antara 2 sujud. Bacanya gimana? Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu'ani. Sujud lagi subhanallah la yanamu wa la yashu sekali boleh, 3 kali boleh. Terus Allahu Akbar. Kalau dikerjakan setelah salam berarti tidak usah salam. Tapi kalau dikerjakan sebelum salam berarti ya seperti tadi, setelah duduk baru assalamualaikum assalamualaikum. Ngoten. Kalau misalkan berjamaah di imam yang tidak membaca kunut, mungkin kita mantapnya pakai kunut ya dikerjakan setelah salam biasanya. Mungkin panjenengan pas tindak termundi ikut sholat subuh jamaah yang imamnya tidak pakai kunut, tapi jenengan kok mantepe pakai kunut, karena kunut tadi kita bahas
termasuk sunat abad, itu disunahkan membaca melakukan bukan membaca, disunahkan melakukan sujud sahwi setelah salam. Okay. Subhanama la yanamu wa la yashu. Subhanama la yanamu wa la yashu. Subhanama la yanamu wa la yashu. Sujud sahwi beda dengan sujud syukur. Kalau sujud syukur kan dimanapun berada, tidak perlu didahului dengan macam-macam, langsung sujud sudah sekali. Tapi kalau yang sujud sahwi itu tadi tata caranya, karena memang kita dalam sholat sujud sahwi khusus. Sujud sahwi itu dikerjakan saat kita lupa apa-apa yang ada di sholat, itu namanya sujud sahwi. Kalau sujud syukur itu sujud karena kita diberi karunia yang mungkin kita merasa berdoa sekian lama baru dikasih, saat itulah itu sujud syukur. Sujud syukur itu tidak perlu wudhu macam-macam, disunahkan juga boleh, tapi biasanya sujud syukur kan spontan, spontan, yang itu langsung kita kerjakan dimanapun berada kita lah. Makanya cukup sekali. Kalau yang sujud sahwi itu seperti kita sujud saat sholat, ada duduk di antara dua sujud dan dikerjakan bisa sebelum dan setelah salam. Satu gila, aku punya temen dia mungkin kadang-kadang sholat sering hampir bersama dengan saya, tapi cuma saya nggak makmum. Nah, saya kalau misalkan baca Al-Fatihah aja belum selesai, dia sudah ruku. Nah itu apa tadi, apa benar ya dikatakan Mustaqim tadi, tidak takbiratul ihram, Fatihah. Kalau saat pertama tidak takbiratul ihram, itu terus apa enggak pakai surat ya? Itu langsung sujud. Oh, ya mungkin pakai surat tapi bacaannya cepat juga bisa, Pak. Maksudnya yang apa? Yang di beberapa episode yang kemarin pas mungkin jangan mboten rawuh itu sudah kita bahas. Kalau kita bermakmum itu ya kita wajib mengikuti apa yang dilakukan imam. Entah itu mungkin imam ruku, entah itu imam sujud. Walaupun kita belum selesai membaca, kita harus mengikuti imam. Adapun kekurangan yang kita baca, misalkan Fatihah kita belum selesai kok imam sudah ruku, ya nggak apa-apa, kita ikut saja. Kekurangan bacaan Fatihah tadi kan sudah ditanggung sama imam. Makanya nyun sewu, yang kita percaya jadi imam itu yang kriteria, makanya di sini ada kriteria yang imam yang bisa jadi imam itu yang bagaimana, ada yang salah satunya bagus bacaan Qurannya, entah itu dari ilmu tajwid dan sebagainya, terutama ya ilmu tajwidnya. Soalnya imam itu tugasnya berat, seperti yang panjenengan tanyakan itu, menanggung kekurangan bacaan makmum. Makanya kalau nyun sewu mungkin kita di masjid-masjid yang pas kita bepergian kok kita makmum kepada sembarang orang, asalkan orang sholat kita ikuti, ya monggo, termasuk itu kemantepan kita masing-masing ya. Tapi sekali lagi kalau memang kita mengikuti imam itu yang hendaknya itu sudah tahu kualitas yang kita ikuti, ngaten loh. Makanya misalkan panjenengan itu contohnya tadi yang ditanyakan kalau memang sudah mantap yang panjenengan ikuti, berarti ya nggak apa-apa. Iya aku udah rampung maca Fatihah kok wis ruku, ya gitu saja, nggak apa-apa. Begitu ruku kita baru membaca Subhanallahil Azim baru sekali kok imam sudah bangun dari ruku, ya ikuti saja, nggak apa-apa. Nggih, nggak apa-apa. Asalkan memang kita sudah tahu kualitas, istilahnya kualitas gitu, kualitas yang kita ikuti atau kita jadikan imam itu seperti apa. Insya Allah semua yang kekurangan kita di bacaan-bacaan dalam sholat itu sudah ditanggung si imam. Terusnya tidak masalah. Memang
aturan kita bermakmum dalam jamaah seperti itu. Tapi sekali lagi itu tadi, yang imam itu berarti yang memang benar-benar uh, bisa bertanggung jawab kan loh. Istilahnya kan nopo bagaimana mau menanggung bacaan kekurangan makmum. Uang dia saja mungkin Yun Sewu membaca Fatihahnya atau Qurannya kurang mumpuni kan, ngoten toh. Nggih. Ngoten, ada yang lain? Nggih. Insyaallah kita lanjutkan. Ada yang perlu ditanyakan? Nggih, insyaallah kita lanjutkan minggu Jumat selanjutnya. Mudah-mudahan yang kita bahas membawa manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.